Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua, dan ini merupakan kabar baik dari DPR RI dan juga informasi dari pemerintah ya, terkait honorer otomatis diangkat P3K di 2024, namun ada syarat tertentu teman-teman ya. Oke, jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama kita dengarkan dulu pernyataan atau informasi dari DPR RI. Ini satu hari yang lalu teman-teman ya. Ini satu hari yang lalu. Ini langsung dari DPR RI. Kita coba dengarkan. Usul afirmasi pengangkatan P3K dari honorer berdasar usia dan lama pengabdian. Ini langsung ya dari DPR. Usia dan lama pengabdian atau masa kerja. Oke, coba kita dengarkan. Daerah, pemerintah provinsi dan kementerian lembaga ini juga harus berpikir bahwa ketika belum terangkat sebagai P3K dan PNS, bagaimana nasib P3K sampai pada deadline yang sudah diatur di undang-undang itu. Ini kan juga harus ada payung hukumnya. Hari ini kita harapkan Menpan RB bisa menjelaskan secara detail poin-poin itu agar tidak menimbulkan kegamangan dari nasib tenaga honor yang ada di kementerian lembaga maupun kabupaten kota dan provinsi. Kalau saya waktu itu usul konkretnya usia kritis, misalnya di atas 55 tahun gitu ya. Di atas 55 tahun. Konversi langsung jadi P3K. Nggak usah ikut seleksi, toh dia pengabdiannya sudah teruji, gitu kan? Bidangnya juga sudah dikuasai. Apa yang harus ikut seleksi? Itu seleksinya itu kalau pendekatannya pakai formalitas ya sudah, masa pengabdiannya itu dinilai sebagai bukti bahwa dia sudah layak untuk dikonversi langsung otomatis jadi P3K. Itu bisa cepat. Kalau toh tidak diangkat, pemerintah juga ngeluarin honor, ya dah. Ya meskipun itu besarannya berbeda. Tapi menurut saya yang sudah kategori tingkat 2 yang tersisa, kemudian usia-usia yang kritis dan pengabdiannya lebih dari 10 tahun, langsung aja dikonversikan jadi P3K biar punya status. Oke teman-teman ya. Jadi ini adalah penjelasan dari DPR RI ya. Tadi kita tidak perhatikan komisinya, dan di sini sangat jelas sekali dikatakan bahwa yang sudah berusia begitu teman-teman ya, di usia 50-an itu langsung saja dikonversi jadi ASN P3K. Toh katanya ini sudah teruji juga teman-teman ya. Nah, masih dari DPR RI kita juga bisa dengarkan di sini. Oke, di sini dari Komisi 2 ya. Ini. Jadi yang 2,3 juta ini harus menjadi prioritas. Nah, ini teman-teman ya. Diterima menjadi ASN, paling tidak mereka-mereka itu dimasukkan dalam formasi P3K. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengulur-ngulur lagi, kasihan mereka. Karena ini sudah dilakukan, pertama melakukan penataan, yang kedua sudah dilakukan verifikasi, yang ketiga sudah dilakukan juga validasi. Seleksi memang penting, terutama masalah administrasinya. Kemudian kalau tesnya itu passing rate-nya tentu harus tidak disamakan dengan para sarjana yang baru masuk. Mereka itu nggak paham dengan komputer, nggak paham tentang IT, lalu diperadukan, dimasukkan dalam satu sistem, saya yakin dan percaya pasti dia kalah. Oleh karena ini perlu ada kebijakan khusus yang harus ditetapkan oleh pemerintah, cara-cara bagaimana tes itu tetaplah, misalkan karena memang aturan mengatakan setiap orang yang ingin menjadi ASN harus dites, tentu passing rate-nya harus dibedakan antara orang-orang yang baru tamat dengan orang yang sudah
berusia lanjut tersebut. Oke. Ini kurang lebih mengkritik dalam seleksi P3K 2023, di mana yang jelas sudah masuk dalam kategori non ASN formasi khusus, maka mereka itu mendapatkan perlakuan yang sama, yaitu tidak ada passing rate, mereka langsung di ranking. Nah, di sini yang dirugikan maksudnya dari beliau adalah guru-guru atau honorer yang sudah tua, teman-teman ya, yang sudah tua, yang misalnya dia sudah mengabdi 20 tahun dibandingkan dengan rekan-rekan yang baru 3 tahun, namun mendapatkan perlakuan yang sama terkait dengan sistem kelulusannya, yaitu langsung di ranking. Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang satu tadi cukup melihat usianya, lama pengabdiannya, lama masa kerjanya, langsung dikonversi jadi ASN P3K. Kalau dari Gus Pardigaus tadi mengatakan bahwa tetap tes, namun dibedakan dengan yang baru. Nah, seperti itu teman-teman ya, passing grade-nya atau sistem kelulusannya. Nah, namun kita mendapatkan informasi juga. Nah, di sini honorer otomatis diangkat P3K di 2024, namun ada syaratnya. Ini 18 Januari, teman-teman ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Aswar Anas, mengungkapkan nasib 1,7 juta pegawai honorer atau non-ASN ini seperti diketahui, pemerintah akan meniadakan status honorer pada akhir tahun ini, yaitu di 2024. Anas menegaskan nantinya 1,7 juta pegawai honorer di 2024 akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Tadi kan ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kalau mereka honorer tidak diangkat, maka otomatis ke P3K paruh waktu. Nah ini ya, ini selesai rapat disampaikan seperti itu. Kalau mereka tidak diangkat, maka otomatis ke P3K paruh waktu. Nantinya para tenaga honorer ini tetap harus mengikuti seleksi CASN 2024, akan tetapi sistem penilaian bagi honorer akan berbeda. Sistem penilaian akan berbeda. Anas mengatakan hasilnya akan dilakukan perankingan, bukan untuk menentukan lulus atau tidak. Nah, jadi sistem ranking bukan lagi menentukan untuk lulus atau tidak, tapi nantinya tidak berdasarkan passing grade. Tidak berdasarkan passing grade, berdasarkan ranking. Kenapa? Kan daerah enggak punya uang semuanya. Oh, ada honorer misalnya 1.500 orang. Pemdanya punya duit berapa nih? Kan nggak semua punya uang. Anas menuturkan penetapan honor P3K penuh waktu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Sedangkan bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, maka tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, jelas teman-teman ya. Yang secara bertahap akan diangkat ke penuh waktu. Jadi teman-teman nanti yang masuk ke paruh waktu itu akan juga nanti secara bertahap ya, secara bertahap akan masuk ke penuh waktu. Dan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Nah, prinsipnya sebagaimana telah disepakati bersama bahwa tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Seperti yang diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tenaga honorer yang sudah terlanjur direkrut tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun dia menegaskan data pegawai honorer yang akan diangkat menjadi P3K ataupun waktu dan paruh waktu 2,3 juta berdasarkan data yang dimiliki BKN atau berdasarkan data database BKN yang masuk dalam pendataan, yang mana kita bisa mengecek namanya sesuai instansi masing-masing, teman-teman ya. Bisa dicek video admin sebelumnya cara mengeceknya. Nah, selanjutnya angka ini akan ada penurunan seiring dengan jumlah yang sudah diangkat pada periode 2022 dan 2023. Tapi sekali lagi, basis datanya total 2,3 juta yang ada di BKN. Bagi mereka yang komplain mereka sudah bekerja tapi tidak dimasukkan oleh Pemdanya, silahkan komplain ke Pemdanya. Nah, ini sudah bekerja tapi tidak dimasukkan dalam pendataan oleh Pemdanya. Nah, silahkan komplain ke Pemdanya. Ini masing-masing ditembuskan ke BKN. Untuk diketahui berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022-2023, total non-ASN yang telah lulus seleksi dan diangkat ASN ada 570.000 orang, 504 orang, sehingga proyeksi sisa non-ASN yang belum diangkat itu 1,7 juta, teman-teman ya.
Oke, jadi terkait penyelesaian honorer menjadi ASN sudah jelas sekali di sini, otomatis. Namun terbagi, ada yang penuh waktu dan ada paruh waktu, tergantung kemampuan fiskal atau kemampuan keuangan daerahnya, teman-teman ya. Dan kita berharap semoga usulan dari DPR RI tadi mengatakan bahwa yang berusia 50 tahun langsung saja, teman-teman ya, masuk jadi ASN, dan semoga bisa masuk ke ASN P3K full time. Semoga, teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.